אם חמאס לא יחזיר את חטופינו עד שבת בצהריים, הפסקת האש תיפסק וצה"ל יחזור ללחימה עצימה עד להכרעה סופית של החמאס. Kelompok Hamas memutuskan menunda pembebasan sandera Israel. Kata Hamas, penundaan ini dilakukan karena Israel terus-terusan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Israel balik menuding keputusan Hamas adalah pelanggaran total terhadap kesepakatan gencatan senjata. Israel bersama sekutu utamanya, AS, bahkan mengancam akan melanjutkan perang di jalur Gaza jika Hamas tak segera membebaskan sandera pada akhir pekan ini. Berangkat dari perselisihan ini, sebenarnya siapakah yang melanggar kesepakatan gencatan senjata? Al Jazeera memberitakan Israel disebut telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan militer Israel masih membunuh dan melancarkan serangan di Gaza. Tak cuma itu, Israel juga disebut hanya mengizinkan 8.500 truk bantuan masuk ke Gaza, padahal seharusnya jumlahnya 12.000 truk. Soal tempat berlindung, seharusnya ada 200.000 tenda yang didirikan di tahap pertama gencatan senjata. Namun kenyataannya, hanya 10% dari yang diizinkan masuk. Selain itu, ada 50 orang yang sakit dan terluka parah yang seharusnya diizinkan keluar dari Gaza setiap hari bersama keluarga mereka. Kalau dihitung, seharusnya jumlah tersebut sudah mencapai 1.000 orang, namun Kementerian Kesehatan Gaza menyebut hanya 120 pasien yang diizinkan pergi. Tak cukup di situ, Israel juga sempat menunda pemulangan ribuan warga Palestina yang mengungsi ke Gaza Utara. Masih dari pemberitaan Al Jazeera, Hamas mengeklaim sejauh ini pihaknya telah memenuhi semua kewajiban sesuai kesepakatan gencatan senjata. Namun pada 25 Januari 2025, Israel menuding Hamas belum membebaskan seorang sandera wanita. Sehingga Israel menunda pemulangan warga Palestina ke Gaza Utara meski akhirnya sandera bernama Arbel Yehud itu dibebaskan. Terkait hal ini, juru bicara Hamas Abu Ubaidah menjelaskan penundaan sementara pelepasan sandera itu dilakukan karena pelanggaran Israel. Meski begitu, Hamas menekankan pihaknya terbuka untuk melanjutkan jika Israel mematuhi kesepakatan. Penundaan pembebasan sandera menambah kekecewaan keluarga sandera yang telah menuntut pemerintah Israel untuk segera memperbaiki situasi. Oleh karena itu, AS dan Israel mengultimatum akan membuka gerbang neraka di Gaza jika Hamas tak membebaskan semua sandera pada Sabtu 15 Februari 2025. Bahkan, Trump memperingatkan dirinya bisa saja meminta Israel membatalkan kesepakatan gencatan senjata. But as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. Sepakat dengan Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga memperingatkan pasukannya sudah berkumpul di sekitar Gaza untuk bersiap memulai pertempuran lagi. לאור הודעת החמאס על ההחלטה שלו להפר את ההסכם ולא לשחרר את החטופים שלנו, הנחיתי אמש את צה"ל לצבור כוחות בתוך רצועת עזה ומסביב לרצועת עזה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות אלה, היא תושלם בזמן הקרוב ביותר. Sejumlah pejabat Israel juga menyerukan agar perang di Gaza berlanjut jika Hamas bersikeras tetap menunda pembebasan sandera. Pertukaran sandera dalam gencatan senjata rencananya dibagi menjadi 3 tahap.
Tahap pertama dijadwalkan berlangsung 42 hari dan berlaku mulai 19 Januari 2025. Kini, sudah 3 pekan Gaza melewati separuh jalan dari tahap pertama gencatan senjata seiring dengan perundingan tahap kedua. 21 sandera Israel dari total 33 sandera telah dibebaskan Hamas. Setiap pembebasan sandera dibalas dengan pembebasan ratusan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Pada tahap ini juga, pasukan Israel harus menarik diri dari wilayah Gaza yang mereka duduki serta mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza. Selain itu, warga Palestina yang mengungsi juga diizinkan kembali ke rumah mereka di Gaza Utara. Tercatat, Israel dan Hamas sudah 5 kali melangsungkan pertukaran sandera di Gaza sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Namun, proses pertukaran sandera selanjutnya tersendat karena dua pihak yang berseteru itu saling melempar kesalahan. Situasi makin runyam karena Israel AS melontarkan ancaman yang dapat mengganggu upaya tercapainya solusi damai di Gaza. Menurut sahabat Kompas.com, akankah ada pihak yang mengalah demi berlanjutnya gencatan senjata dalam konflik ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa ikuti terus berita-berita terupdate hanya di kanal YouTube Kompas.com.